Perkenalkan, nama saya Siti Masaro dari Prodi PLB Fakultas Pendidikan Luar Biasa. Saya ingin menjelaskan korban bencana alam dan suku terasing. Yang pertama ada bencana alam, yang merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat diprediksi dan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang mengakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu bencana yang kerap terjadi di wilayah Jawa Barat adalah banjir, terutama bila musim hujan tiba, yaitu sekitar bulan Oktober hingga Maret. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa musim hujan pada tahun 2017 di Indonesia secara umum mulai di akhir bulan Oktober sampai November. Berdasarkan analisis perkembangan musim hujan pada November, didapatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah mengalami musim hujan sebesar 61%, salah satunya wilayah Jawa Barat. Puncak musim hujan diprediksi terjadinya pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dampak yang ditimbulkan untuk daerah-daerah yang rentan terhadap bencana yang ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, genangan angin kencang, pohon tumbang. Mengingat peluang curah hujan ekstrem pada bulan hujan tersebut akan semakin meningkat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah Jawa Barat yang sering terdampak bencana banjir. Dilansir dari laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat kecamatan yang terdampak banjir pada daerah Kabupaten Bandung. Area yang terbentangkan seluas yang mencakup sebagian kecamatan Dayakolot, kecamatan Bojong Soang, dan kecamatan Belendah. Meningkatkan risiko penyakit dan kekurangan pangan. Bencana alam dapat meningkatkan risiko penyakit dan kekurangan bencana di wilayah yang terkena dampak bencana karena akses terhadap sumber daya dan fasilitas kesehatan dapat terganggunya. Dalam menghadapi bencana alam, penting untuk memahami karakteristik dari jenis bencana yang mungkin terjadi sehingga dapat melakukan persiapan dan tindakan penanganan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi yang sesuai. Kesimpulan dari bencana alam adalah bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dan dapat terjadi di mana saja di dunia. Bencana alam dapat memengaruhi banyak kehidupan manusia seperti kesehatan, keamanan, dan keekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana antara lain adanya perubahan iklim, aktivitas geologi, deforestasi, serta faktor manusia seperti urbanisasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, penting juga melakukan darurat yang cepat dan efektif saat bencana terjadi, seperti memberikan bantuan medis dan logistik kepada korban bencana. Terakhir, perlu ada upaya berkelanjutan dalam mengurangi risiko bencana alam, dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana, menjaga keseimbangan lingkungan agar dapat bertahan dari ancaman bencana alam, dan perlu adanya peningkatan
Dasar masyarakat tentang pengurangan risiko bencana agar masyarakat dapat berkontribusi secara nyata dalam penanggulangan bencana banjir khususnya di daerah masing-masing. Mengidentifikasikan tujuan dan target pembelajaran. Langkah-langkahnya pertama dalam penyusunan ini adalah mengidentifikasi tujuan dan target pembelajarannya ingin dicapai. Tujuannya untuk mempelajaran dapat meliputi pemahaman dan jenis-jenis bencana alam, teknik pengurangan risiko bencana, dan keterampilan penyelamatan dalam situasi bencana alam. Tujuan pembelajaran terkait suku terasi dan dapat meliputi pemahaman tentang kehidupan dan budaya mereka serta cara untuk membantu mereka dalam situasi bencana alam. Menentukan topik dan konten. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah berikutnya adalah menentukan topik dan konten yang akan disampaikan. Dengan topik untuk bencana alam dapat meliputi pengenalan bencana yang alam, penyebab, dampak, dan cara menguranginya risiko bencana alam. Untuk suku terasing dapat meliputi pemahaman tentang budaya mereka, bahasa, kebiasaan makan, dan cara hidup relawan dalam membangun manajemen bencana berbasis masyarakat. Merupakan sukarelawan yang menjaga koordinasi dan komunikasi manajemen bencana di wilayahnya sehingga kelompok atau front akan aktif bekerja sama. Adapun ada beberapa cara untuk korban bencana alam dan suku terasing, yaitu yang pertama, bencana alam yang terjadi dapat berdampak bagi daerah sekitarnya, baik dalam ringan maupun berat. Dampak bencana alam dapat mengganggunya kegiatan masyarakat sekitar dalam bidang ekonomi, sosial, dan maupun pendidikannya. Bencana alam yang terjadi seperti banjir bahkan dapat terjadinya berulang kali terjadi banjir secara berulang kali mengakibatkan terhambatnya aktivitas lebih lama lagi. Salah satu aktivitas masyarakat yang terhambat aktivitas lebih lama lagi, salah satunya adalah aktivitas masyarakat terhambat yaitu bidang pendidikan, belajar mengajar di sekolah karena yang terendam banjir atau akses menuju sekolah yang terkena banjir. Hal tersebut mengakibatkan siswa dan guru tidak dapat menjalankan kegiatan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Berdasarkan survei, diperoleh informasi bahwa sekolah di daerah Kabupaten Bandung sekarang sudah tidak pernah banjir, namun akses menuju sekolah masih tinggi sehingga air sungai meluap mengakibatkan jalan terendam air dan akses jalan terputus yang akhirnya menyebabkan terhambatnya proses belajar dan mengajar. Akibatnya belajar siswa dan guru dan terhambatnya hadir sekolah. Akibatnya jalannya terhambat banjir sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk tiba pada waktu sekolahnya. Bahkan ada juga siswa yang guru yang tidak dapat hadir dan beberapa siswa terpaksa menginap di sekolah agar tidak terhambat keesokan harinya. Berdasarkan masyarakat di atas, walaupun proses belajar dan mengajar terhenti karena banjir, namun proses belajar dan mengajar harus tetap terlaksanakan agar tercapainya materi sesuai dengan kurikulum siswa. Diakibatkan dapat tetap belajar secara mandiri dan guru tetap bisa memantau hasil belajar siswa. Salah satunya melaksanakan kegiatan belajar di luar sekolah. Pembelajaran mandiri merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan cara membaca, menelah, serta memahami pengetahuan sesuai dengan materi pembelajaran yang terkait. Pembelajaran mandiri dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang di sini saya sampaikan bahwa korban banjir dan suku terasing adalah yang sangat terdalam oleh proses yang sangat termukakan. Oleh sebab itu, masyarakat di luar sana sangat terpadat dan sehingga banjir yang terkenanya olehnya sudah mengakibatkan banyak
populasi seperti banjir, sungai, dan lain-lainnya. Dan seperti banjir yang sangat korban bencanakan, yang termasuk harus mengevakuasikan sesuai dengan masyarakat yang terkenanya, seperti kita membutuhkan kebutuhan pokok serta minuman dan pangan. Dan masyarakat tersebut juga sangat berpotensi sangat dan juga sangat terkendali di sana, dan juga harus banyak bersabar dan juga harus mengurasnya setiap kali di sana. Banjir mengakibatkan emang setiap per tahun emang mengakibatkan di luar sana. Adapun beberapa cara bencana non korban bencana alam. Yang pertama, bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam. Contohnya bencana non alam adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Gagal teknologi merupakan bencana non alam yang mengakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasikan, kelalaian, dan kesengajaan namun manusia saat teknologi. Contohnya peristiwa akibatnya gagal teknologi adalah kebakaran, kesalahan desain, keselamatan pabrik, kerusakan komponen, kebocoran reaktor nuklir, kecelakaan transportasi, semburan gas atau lumpur panah akibat eksploitasi minyak bumi atau bahan tambang lainnya. Suku Terasing Indonesia adalah merupakan suku yang berada di daerah yang masih terlestari dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku Terasing merupakan suku yang berada di daerah yang masih terlestari dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku Terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman suku bangsa, namun banyak suku pedalaman di Indonesia yang terlestari dari dunia luar. Dan begitulah hasil dari kami. Sekian. Dan wabah penyakit gagal teknologi merupakan bencana non alam yang mengakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia saat teknologi. Contohnya peristiwa akibatnya gagal teknologi adalah kebakaran, kesalahan desain, keselamatan pabrik, kerusakan komponen, kebocoran sektor, kecelakaan transportasi, semburan gas atau lumpur panas akibatnya eksploitasi minyak bumi atau bahan tambang lainnya. Suku Terasing di Indonesia adalah merupakan suku yang berada di daerah yang masih terlestari dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku Terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segalanya keterbatasan. Indonesia merupakan negara yang sangat. Suku Terasing di Indonesia adalah suku yang berada di daerah yang masih terlestari dari dunia luar. Dalam konsep pemahaman secara harfiah, suku Terasing merupakan komunitas suku yang tinggal di pedalaman yang memiliki segala keterbatasan. Suku anak dalam tergolong suku yang terasingkan karena karakteristiknya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seminum Bersebulan suku anak dalam terdapat di Taman Nasional Bukit 12 TNB dan sekitar hutan yang terpecah menjadi beberapa kelompok. Kehidupan masyarakat terasing atau terlestari menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berkembangannya yang terjadi pada masyarakat lain sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. 24/2022 masyarakat terasing menjadi faktor perubahan budaya karena belum menyebabkan terjadinya trauma. Maka dari itu mereka
daerah belum menerima fasilitas komunikasi dan transportasi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Keadaan masyarakat terasing pada umumnya dapat digambarkan sesuai berikut: hidup dalam kelompok kecil, berpencar, dan sulit dijangkau. Kehidupan tergantung dengan alam sekitar, tata cara kehidupannya sesuai dengan adat istiadat, dan sulit menerima perubahan. Contoh kehidupan masyarakat terasing adalah suku Bauzi di Papua. Suku di Indonesia dikelilingi oleh hutan Belanda yang luas, tambah lembah rawa dan sungai sebesar sehingga mereka memiliki sedikit kontak langsung dengan kehidupan modern. Karena tinggal di daerah terpencil, mereka cenderung akan berinteraksi dengan kelompoknya saja. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dan adat istiadatnya serta kebiasaan yang sulit. Perubahan sosial jadi hidupnya penghambatnya terjadinya perubahan sosial di Indonesia adalah nomor 7 sering lewat dan nomor 8 sudah punah. Suku Kajang suku yang terletak di Kabupaten Bulung Kauba, Indonesia boleh disebut sebagai suku terasing sekaligus ditakuti. Suku Baduy atau suku Kanekes adalah masyarakat asli Indonesia di daerah Banten. Suku Sakai, suku Polahi, suku Kubu. Secara luas kelompok suku terasing ini juga sering disebut dengan suku Kubu, sedangkan pemerintah menyebutnya suku anak dalam SAD. Sementara mereka sepertinya tidak mau disebut suku Kubu atau dan sebutan suku terasing. Masyarakat terasing terjadi karena beberapa daerah tidak mendapatkan komunikasi dan transportasi, salah satunya faktor perubahan sosial budaya karena belum menyebarnya teknologi. Maka dari itu beberapa daerah belum menerima fasilitas komunikasi dan transportasi. Keadaan masyarakat terasing pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut: hidup dalam kelompok kecil, berpencar, dan sulit dijangkau. Kehidupannya tergantung dengan alam sekitar, tata cara kehidupannya sesuai dengan adat istiadat, dan sulit menerima perubahan intem lainnya. Contoh kehidupan masyarakat terasing adalah suku Papua. Suku anak dalam tergolong suku yang terasingkan karena karakteristiknya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semi nomaden persebaran suku anak dalam terdapat di Taman Nasional Bukit 12 sekitar yang terpecahkan menjadi beberapa kelompok. Kehidupan masyarakat terasing atau terusing salib menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi. Karena masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembangnya dan memperkaya kebudayaannya. Akibatnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Masyarakat terasing Indonesia terjadi karena beberapa daerah tidak mendapatkan komunikasi dan transportasi, salah satunya faktor
faktor perubahan sosial budaya karena belum menyebarnya teknologi. Maka dari itu beberapa daerah belum menerima fasilitas komunikasi dan transportasi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, pola hidup dalam masyarakatnya aliran zaman mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Keadaan masyarakat terasing pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut: hidup dalam kelompok kecil berpencar dan sulit dijangkau. 2. Kehidupannya tergantung dengan alam sekitarnya. 3. Tata cara kehidupannya sesuai dengan adat istiadat dan sulit menerima perubahan. Contoh kehidupan masyarakat terasing adalah suku Bazui, Papua, suku yang dikelilingi oleh hutan. Kehidupannya yang tersisihkan dari pergaulan terpencil atau terpisahnya dari yang lain. Ada dua pengertian hidup terasing. Pertama adalah terasing secara fisik, di mana seseorang secara pergaulan tersisih hingga hidup menyendiri dan tidak bersosialisasi. Kehidupan masyarakat terasing tentunya hal ini dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya sebab kehidupan masyarakatnya yang terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengetahui perkembangannya yang terjadi pada masyarakat lain. Mengapa kehidupannya masyarakat terasing yang menyebabkan perubahan sosial budaya? Kehidupannya masyarakat yang terasing salah satunya yang menyebabkan tentunya tidak lepas dari pola hidup mereka yang berpindah dari kehidupannya yang tidak memiliki tempat tinggal yang permanen karena mengikuti ritme alam. Suku Sakai dianggap sebagai salah satu masyarakat terasing di Provinsi Riau, dalam arti belum terjangkaunya oleh kegiatan pengembangan dan kemajuan budaya yang lain. Mereka berdiam di beberapa lokasi permukiman kembali pre-settlement di sekitar Kabupaten Bangkalis seperti di Kandis, Balai Pungut, Kota Kapur, Minas Duri. Baduy atau Kenakas adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau kurang Kenakas yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat dan istiadat, sistem nilai, sistem normal, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Dikutip dari laman Indonesia, mempunyai lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Suku-suku atau kelompok etnik tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk di antara suku yang berdalaman di Indonesia yang masih. Namun selain suku-suku besar yang